Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menelusuri jurnal atau artikel ilmiah, khususnya jurnal kedokteran dengan metode PICO. Saat ini banyak sekali jurnal, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat kita akses melalui jaringan internet, memberikan kita informasi yang overload, sehingga kita tidak dapat mengetahui apakah jurnal tersebut layak atau tidak untuk kita gunakan, atau apakah jurnal tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Baiklah, sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan PICO. PICO merupakan suatu akronim dari kata-kata berikut, yaitu P merupakan patient, population, dan problem. Kata ini mewakili pasien, populasi, dan masalah yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah. Sedangkan untuk huruf I merupakan intervention, prognostic factor, atau exposure. Kata ini mewakili suatu intervensi, faktor prognostik, atau paparan yang akan diangkat dalam karya tulis ilmiah. Huruf C untuk comparison atau intervention, jika ada atau dibutuhkan. Kata ini mewakili perbandingan atau intervensi yang ingin dibandingkan dengan intervensi atau paparan pada karya tulis ilmiah yang akan ditulis. Sedangkan untuk huruf O menunjukkan outcome, yaitu kata ini mewakili target apa yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Misalnya, pengaruh atau perbaikan dari suatu kondisi atau penyakit tertentu. Kita akan membahasnya satu persatu. Untuk huruf P yang merupakan population, patient, dan problem, yaitu bagaimana karakteristik pasien kita yang akan kita angkat dalam karya tulis ilmiah, atau yang ingin kita cari dalam metode PICO tersebut, dapat mencakup penyakit atau kondisi yang sedang terjadi. Selain pasien, juga kita dapat mencari jenis kelamin, usia, atau ras yang mempunyai relevan dengan diagnosis atau terapi dari suatu penyakit. Contohnya yaitu wanita hamil, wanita bersalin atau melahirkan, atau obat hipertensi. Untuk huruf I yang merupakan intervention atau dapat juga indikator ataupun indeks, yaitu intervensi apa yang kita pikirkan atau kondisi apa yang terjadi pada pasien. Tidak selalu terapi atau pencegahan, dapat berupa uji diagnostik dengan adanya faktor risiko atau faktor prognostik tertentu. Contohnya yaitu dapat kita pilih atau kita ambil dari manajemen nyeri persalinan, pemeriksaan USG, pemberian obat oral, atau riwayat preeklamsi. Sedangkan untuk comparisonnya, yaitu pembanding terhadap intervensi yang dipikirkan tadi, dapat berupa terapi standar, baku emas uji diagnostik, atau kondisi yang ada pada pasien. Dapat juga yang sesuatu yang sudah implisit sehingga tidak harus kita sebutkan. Contohnya yaitu tanpa manajemen nyeri, tanpa USG, pemberian obat sublingual, atau tanpa riwayat preeklamsi. Untuk outcome yaitu apa yang kita harapkan akan terjadi, baik dari pengukuran, perbaikan, atau pengaruh. Sehingga dapat kita contohkan misalnya menghilangkan atau mengurangi gejala intervensi yang kita berikan, atau mengurangi kejadian efek samping, memperbaiki fungsi atau hasil dari suatu tes. Contohnya, dapatkah intervensi tadi mengurangi nyeri, menentukan keganasan, mempercepat kesembuhan, atau malah memperburuk prognosis. Kita ambil contoh untuk P, yaitu wanita melahirkan. Dengan intervensi, yaitu akan kita berikan suatu manajemen mengatasi nyeri dengan perbandingan perawatan biasa atau tanpa kita berikan manajemen nyeri. Bagaimanakah outcome-nya atau hasilnya terhadap nyeri persalinan? Nah, bagaimana menelusuri jurnal tersebut dengan metode PICO?
Metode PICO dapat kita telusuri dengan link PubMed, yaitu seperti yang ada di layar. Contoh atau penelusuran PubMed dalam PICO dapat kita akses dengan link tersebut. Kemudian kita masukkan dalam Google Chrome dan kita telusuri. Maka hasilnya seperti ini tampilannya. Di mana di sini terdapat P untuk patient, dapat intervention, compare, dan outcome. Dan di sini juga kita dapat memilih tipe-tipe dari publikasinya. Selanjutnya baru kita submit. Kita contohkan dengan beberapa contoh yang kita inginkan tadi. Kita masukkan pada patient, kita tulis atau kita ketik dengan women. Dan harus kita ingat yaitu dalam mencari PICO, dalam menentukan jurnal menggunakan metode PICO ini, yaitu kita menggunakan bahasa Inggris. Karena yang kita akan cari adalah jurnal luar negeri. Nah, yang pertama yaitu patient problem atau problem, kita tulis women. Kemudian intervensinya manajemen pain atau manajemen nyeri, dengan kita bandingkan not manajemen nyeri. Bagaimanakah hasilnya terhadap labor pain atau nyeri persalinan. Nah, pada tipe publikasi dapat kita pilih not specified atau tidak ada spesifikasi. Nah, di sebelahnya saya contohkan jika kita memilih meta analisis. Kemudian kita klik submit. Kita klik submit. Nah, pada yang not specified, kita temukan sebanyak 727 hasilnya. Sangat banyak sekali ternyata jurnal-jurnal yang membahas atau mengulas mengenai manajemen nyeri. Nah, sekarang kita silakan memilih manakah jurnal yang kita inginkan. Kita bandingkan dengan yang tipe meta-analisis. Meta-analisis ternyata lebih kecil lagi hasilnya, yaitu sebanyak 36 hasilnya. Karena meta-analisis ini adalah mereview daripada penelitian-penelitian orang lain, sehingga kita dapat memiliki lebih banyak pembandingan atau intervensinya, hingga hasilnya pun tidak semakin banyak atau hasilnya sedikit, yaitu sebanyak 36 hasil. Nah, misalnya kita ambil salah satu contoh, yaitu relaxation technique for pain management in labor, karena sesuai dengan kita inginkan teknik apa saja manajemen nyeri. Nah, salah satu hasilnya seperti ini. Di sini relaksasi yang kita gunakan yaitu relaksasi pernapasan. Salah satu contohnya, sini telah tertera bahwa di sini ada patientnya, ada intervensinya yaitu relaksasi, kemudian compare-nya dengan perawatan biasa. Nah, ini outcome-nya. Silakan kita baca bagaimana hasilnya. Nah, yang ini di-compare-kan dengan musik. Compare-nya yaitu kontrol tanpa musik. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai PICO. Selanjutnya kita akan praktek langsung bagaimana menelusuri PICO dengan menggunakan Google. Dapat kita langsung klik link yang telah tertera tadi. Setelah kita klik, kita telusuri, maka tampilannya seperti berikut. Nah, silakan kita klik. Kita ingin cari yaitu woman. Kemudian interventionnya manajemen pain. Kita bandingkan dengan not manajemen pain. Sedangkan outcome-nya labor pain. Kita langsung saja dengan meta-analisis yang hasilnya lebih sedikit. Kemudian kita submit. Maka hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kita langsung saja cari seperti yang kita inginkan tadi, yaitu relaxation technique for pain management in labor. Nah, di sini dapat kita lihat ada TBL, ada abstrak, full text maupun related. Saya akan jelaskan satu persatu. TBL ini adalah suatu kesimpulan dari jurnal penelitian tersebut, sehingga dengan mengklik TBL ini kita mengetahui apa yang menjadi kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian abstrak. Abstrak yaitu
kita langsung mengetahui apa saja abstrak daripada jurnal penelitian itu, sehingga dapat kita temukan garis besar daripada hasil penelitian tersebut. Nah, bagaimana dengan full text-nya? Full text-nya nanti adalah menggambarkan secara utuh daripada jurnal itu. Sedangkan related adalah jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian tersebut. Baiklah, kita klik saja full text-nya. Nah, dari hasil full text kita temukan seperti berikut. Nah, bagaimana lagi selanjutnya? Selanjutnya maka karena ini agak sulit kita baca, boleh kita download menggunakan PDF. Namun apabila tidak menginginkan PDF, silakan saja membaca dengan tampilan aslinya. Kalau kita lebih senang melihat tampilan dengan PDF, klik view PDF. Nah, seperti ini tampilan dari PDF-nya. Dapat kita lihat. Berikut adalah jurnal dari Relaxation Technique for Pain Management in Labor dengan systematic review, yang artinya bahwa dia meneliti dari beberapa penelitian orang yang sudah meneliti relaxation teknik untuk manajemen nyeri ini. Kita dapat lihat. Nah, di sini salah satu contohnya dia memberikan relaksasi dan dibandingkan dengan perawatan biasa. Ini sangat baik sekali jurnalnya karena di sini langsung tertera pikonya. Nah, ini P, Women in Labor, intervention relaksasi dibandingkan dengan usual care. Bagaimana hasilnya? Silakan dibaca. Nah, apalagi yang dilakukan untuk manajemen nyerinya? Menggunakan musik. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya adalah diskusi atau bagaimana hasil-hasil daripada penelitian sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan atau dapat saya bagikan. Selebihnya silakan untuk mencoba sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.